Itu adalah momen ketika gue bisa bilang ke soundman-nya, "Mas, suara gitar saya gedein lagi dong di monitor ini." Anjay. Sampai yang paling parah. Udah ngartis banget ya. Bukan suara burungnya yang harus bayar ya, tapi orang yang ngerekamnya itu kan ya harus dibayar. Setelah operasi yang kedua gue gak bener juga. Drop, terus masuk ICU. Lu gak ngerasa itu malpraktik? Malpraktek. Cuma kan gue gak bisa nuntut kan ya, susah. Halo, ketemu lagi di podcast Ngetes Mic. Ngetes Mic adalah sebuah podcast yang kepanjangan dari ngebahas tema santai, mengenal individu ceria. Nah, di samping gua nih sudah ada seorang narasumber yang posturnya lebih besar dibanding saya. Saya merasa terlalu kecil di sini. Ini adalah teman gua, teman SD gua, teman SMP gua, dan ini jatuhnya reuni kita ya. Ini namanya Bro Momon. Ya, Iya. kita panggil Momon ya? Iya. Atau Adit? Bebas. Bebas. Oke. Ini namanya Bro Adit, tapi panggilannya Momon. Iya. Nah, kita biasa panggilnya Momon. Karena itu ada penggalan dari namanya ya. Iya. Jadi nggak salah kan? Oke, Bro Momon. Yes. Gue persilakan waktunya untuk memperkenalkan diri. Nama, usia, tempat tinggal, atau sekiranya apapun yang boleh di-share, silahkan di-share. Monggo silakan. Hai, nama gue Aditya Salomon. Nah, gue dipanggil Momon itu di sekolah ya. Karena dulu yang namanya Adit itu satu di kelas ada beberapa gitu. Jadi butuh diferensiasi untuk guru gue manggil Adit yang mana nih. Akhirnya dipanggilnya Salomon. Nah, itu dipanggilnya Mon gitu. Akhirnya dipanggilnya Momon. Nah, sejak saat itu di dunia teman-teman gue sekolah itu manggilnya Momon. Cuma waktu gue lanjut kerja ngeband, akhirnya dipanggil Adit lagi balik. Karena sebenarnya emang dipanggilnya Adit di rumah juga. Oh, dipanggilnya memang Adit ya? Iya. Itu karena ada keperluan diferensiasi. Iya. Karena ya malum lah. Kadang kita kalau misalnya masuk ke sebuah lingkungan sekolah, itu kan absennya kadang-kadang ada Adit A, Adit B, Adit C gitu kan. Ya namanya kadang-kadang harus kita bedain sampai akhirnya ketemulah muncul nama Momon itu untuk membedakan dengan Adit-Adit yang lain gitu ya. Artinya tidak ada Adit yang lain, Adit yang Momon yang ini gitu kan gitu ya. Nah, Bro Momon nih, sebenarnya gue agak sulit untuk riset nih karena doi ternyata sangat menjaga privasinya dalam bermedsos kayaknya. Jadi gue untuk profiling agak rumit dan gue nemuin bahwa Bro Momon ini adalah seorang pengusaha. Hitungannya pengusaha yang gue ngeliatnya tuh usahanya bener-bener menarik gitu. Karena dari lingkup dan bidang yang dikerjakan tuh ternyata itu ada cuannya. Iya. Boleh, Bro Momon, perkenalkan bidang usahanya yang lagi dijalanin nih. Ya, saat ini gue udah jalanin bisnis bengkel servis gitar. Itu sejak dari pandemi ya. Sebelum pandemi itu udah jalan, tapi masih masih side job. Tapi emang pas pandemi itu akhirnya jadi full time job, bisnis servis gitar yang kita punya kelebihan itu kita bisa antar jemput gitar yang kita servis. Nama bengkel gitarnya apa nih? Nama bengkel gitarnya Mondstadt Channel. Mondstadt Channel atau Mondstadt Guitar? Mondstadt Gitar. Oh, Mondstadt Guitar. Jadi itu nge-repair atau nge-repaint? Repair, repaint, refret, semuanya pokoknya kita kerjain tuh, kecuali bikin ya. Kecuali bikin dari nol. Kita nggak masuk kita belum mau bikin gitar, jadi kita cuma sebatas repair aja. Jadi gitarnya itu kan kadang-kadang tadi gue sempat ngobrol nih sama Bro Momon nih bahwa kalau kita beli gitar baru nih, kita kan kadang-kadang rasanya tuh oke, mungkin produsen bikin gitar, oh nih yang paling oke menurut mereka. Yeah. Tapi pas di kita, karena itu pegangannya kita, itu masih disesuaikan sama rasanya kita ya. Iya, betul. Nah, kata Bro Momon nih, disitulah dia hadir kan gitu. Iya. Disitulah bengkel Mondstadt Gitar hadir kan. Nah, kok bisa kepikiran tuh ngambil bidang usaha itu? Gue nggak bercita-cita jadi buka bengkel gitar ya. Karena waktu itu emang cita-citanya ketika kenal main gitar ya pengen jadi artis lah pasti ya. Pengen jadi kayak Slash gitu ya, ada di panggung yang besar.
Tapi memang dalam perjalanannya terus kemudian kebuka jalan ke situ lah gitu ya. Ah, Ternyata ada marketnya, ada pasarnya, ada orang yang mau bayar gue untuk ngerjain hal seperti itu. karena itu hitungannya marketnya hobi jadinya ya. Market hobi. Wih, itu kalau udah ngomongin market hobi ya, itu bener-bener cuannya tuh udah bukan masalah berapa angkanya, tapi emang lo bisa puasin gua nggak gitu loh, puasin rasa yang gue pengen nggak gitu ya. Betul. Wih, mantap sekali. Ini Bro Momon agak pendiam ya. Sorry Om, kita kalau ngobrol, gua kan nanya sesuatu, lo kan harus bisa menjelaskan agak lebih panjang gitu ya. Iya, iya. Soalnya jadi beban buat gue jadinya. Oke, Ini, karena kita temanya apa hiburan, jadi kita santai aja lah. jadi ini, emang bengkel gitar tuh bukan bengkel yang umum ya. Nah, saat dulu tuh di awal tahun 2000 itu ya, tahun 90-an, tahun 2000 tuh memang bengkel gitar tuh sedikit banget bisa dibilang pakai hitungan satu tangan tuh jarinya tuh nggak sampai 5 jari di Jakarta ya. Yeah. Nah, cuma memang akhirnya bengkel gitar tuh berkembang karena ternyata memang banyak yang butuh. Gini, banyak orang beli gitar ya, tapi nggak semua jadi gitaris kan. Ya, Artinya adalah termasuk gua. Iya. Ya dari 100% itu kalau kita hitung 100% yang jadi gitaris tuh cuma sekitar 5% yang akhirnya berkehidupan dari main gitar gitu ya. Iya, Sisanya adalah market hobi. betul. Nah, lo bayangin kalau lo cuma hobi-hobi doang terus gitar lo ada masalah, lo mau datang ke bengkel, lo suka thanksin kan? Ah, nanti ditanya-tanya lagi. Iya kan, disuruh main gitar lagi. Iya, dicoba dulu ya. Kayak gimana sih maksudnya kan gitu ya? Iya. Terus? Nah, disitulah gue menemukan celah bahwa gue bisa bikin bengkel gitar ini. Gue datang ke rumah lo, jemput gitarnya untuk gue kerjain di bengkel. Setelah selesai gue balikin ke sana. Atau gue kerjain servis gitarnya di rumah lo. Oh, datang. Iya. Widih. Lo bayangin kalau orang-orang yang hobi nih ya, orang hobi gitar yang gitarnya banyak 5 misalnya. Ah, ini ada masalah, nih udah kelamaan gak dimainin, belum ganti senar dan lain-lain, kan repot kalau 5-5-nya bawa ke bengkel kan. Betul. Tinggal telepon gue. Terus ya udah jelasin tarifnya, oke, kalau sepakat ya udah gue datang ke rumah. Gue pernah di hire itu ya, di telepon cuma buat ganti senar doang. Ganti senar? Iya, gue bilang ya udah Pak, pokoknya satu gitar ganti senar sekian ratus ribu gitu ya. Gue bilang oh ya udah, oke. Udah gue datang buat ganti senar dia doang. Emang dia nggak bisa ganti senar sendiri? Dia punya duit buat bayar orang ganti senar. Gila. Saking ininya ya. Itu ada market itu. Ada market itu ya? Iya. Gokil. Ganti senar pun ada yang mau bayar. Ada. Wow. Gue servis Sultan kalau menurut gue sih. Iya jelas sultan lah. Karena ganti senar aja mesti bayar orang tuh. Karena kalau misalnya kita main gitar tuh pasti kan, ya seenggaknya minimal kita ganti senar tuh pasti lah bisa harus nyetem gitu ya. Iya. Pernah nggak ada yang minta stemin? Ada. Bayar. Cuma dia nggak bisa bayar gue kan. Uangnya nggak cukup. Hah? Dia minta, bang bisa minta stemin gak ya? Gue kasih tarif gue. Kalau lo mau gue datang ke rumah lo, buat nyetemin gitar lo, tarifnya sekian. Oh gitu. Ada Chan, gini loh. Ada kejadian awal-awal tuh kan gue bikin kayak gitu. Masih apa sih namanya? Gue masih baca market juga ya. Ada yang gini, bang bisa nggak ke tempat saya benerin gitarnya kenapa? Ini kayaknya kabelnya copot nih di jacknya. Ya itu kan mesti cuma nyolder setitik doang. Lu bisa bawa ke tukang solder itu. Iya. Dia nyuruh gue dateng. Cuman buat nyolder itu. Nyolder jack. Akhirnya kan gue bilang, ini nggak bisa nih. Akhirnya gue netapin apa sih namanya, minimum payment. Kalau lu mau gue datang minimal segini, walaupun gue cuma nyolder 1 titik, tapi gue segini tarifnya. Karena ada ongkos kita datang ke sana ya. Iya, itu juga harus dihitung dong. Masa cuma ngitung, ini kan cuma nyolder 1 titik doang kan, nggak bisa gitu lah. Jadi kalau misalnya ternyata ada ya kejadian-kejadian kayak gitu ya. Ada kejadian kayak gitu. Terus apa lagi Om? Gue bilang kan, kalau emang lu mau yang murah, lu yang datang bawa gitarnya ke bengkel. Itu murah. Gue cuma nyolder segitu doang. Tapi kalau lu mau gue datang itu ya tarifnya segitu. Gue bilang. Emang ada ya gitaris nggak pede gitu datang ke bengkel gitu? Kan gue bilang jadi gitaris kan cuma 5%. Oh itu rata-rata yang bukan gitaris? Yang bukan gitaris.
Iya tapi kan dia main gitar, masa nggak pede bawa gitarnya ke... Iya nggak pede kan, serius. Ada yang kayak gitu. Iya, banyak yang nggak pede ke bengkel, nggak takut ditanya-tanya ya. Satu takut ditanya. Mm-mm. Terus apa lagi alasan mereka? Repot bawa banyak gitar. Repot bawanya gitar. Terus ada lagi nggak? Yang menurut Om nih aneh dah, tapi ya itu jadi alasan kenapa harus ada layanan servis datang ke rumah kayak gini. Sama karena mereka punya duit, udah. That's it. Semudah itu kadang-kadang ya. Iya, Terus akhirnya itu berkembang dari berarti udah 6 tahun ya? 6 tahun. Udah 6 tahun. Artinya cuannya udah kerasa dong ya. Udah kerasa. Udah bisa kebeli macam-macam ya. Iya, udah balik modal, udah berkali-kali lah ya. Oh, sekarang berarti udah hitungannya udah perputaran untungnya aja ya. Iya, udah perputaran untungnya aja. Oh, keren. Tadi kalau teman-teman sempat denger nih, kalau Bro Momon nih kan punya cita-cita dulunya adalah seorang gitaris yang pengen manggung di panggung besar. Gue juga tahu karena gue juga satu SD, satu SMP, satu SMA juga. Dan dia tuh rajin deh. Pokoknya kalau ada festival di sekolahan tuh pasti bandnya dia tuh naik ke atas panggung. Ya pasti jadi juara 1, juara 2, juara 1, juara 2. Nah, Bro Momon, kenapa sih itu nggak dilanjutin? Atau ya, mungkin gue ngerasa hidup tuh harus punya kepuasan gitu ya, satisfaction. Nah, jadi waktu gue ngejalanin ngeband terus, karena mimpi gue kayak yang tadi gue bilang, gue pengen manggung. Jadi waktu gue belajar gitar itu ya, gue nonton VCD-nya Guns N' Roses tuh dulu ya. Dan itu kan panggungnya gede banget. Gede banget. Panggungnya gede banget. Dan mimpi gue adalah gue pengen manggung di panggung segede gitu loh. Main pakai gitar dan manggung di panggung segede gitu. Nggak pakai baju gitu. Nggak pakai baju. Nah, waktu gue main terjun ke dunia musik tuh, terus SMA dan memang gue masuknya ke dunia cafe ya. Main band cover gitu lah istilahnya, top 40. Nah, akhirnya gue ketemu satu sisi, satu kesempatan di mana gue punya kesempatan untuk main di panggung besar waktu itu di 2 momen besar gue itu ada waktu gue main di Bali, waktu itu di hire untuk main di Sky Garden Bali, 61 Legend. Nah, itu panggungnya kecil ya, tapi gue main gitar di sini, yang nonton di sini bule, tapi saking deket itu. saking deket, tapi bule semua. Bule semua. Dan gue ngerasain main ketika di appreciate sama bule gitu ya, ketika gue waktu itu zamannya lagu I Got a Feeling. Itu bikin koreografer kan, bikin koreografi, angkat tangan, semua angkat tangan, gini-gini semua ikutin gitu ya. Lu udah berasa rockstar berarti? Udah berasa rockstar. Ya terus waktu main, abis dari sana gue main di Kalimantan, Samarinda. Itu dapat di hire di sana juga 2 bulan dan itu panggungnya gede banget. Panggungnya gede banget, lightingnya gede banget. Terus itu adalah momen ketika gue bisa bilang ke soundman-nya, Mas, suara gitar saya gedein lagi dong di monitor ini. Anjay. Sampai yang paling parah. udah ngartis banget ya. Terus? Sampai yang paling parah tuh ya. Ini yang saya bikin salah satu alasan gue berhenti ngeband ya. Iya. Itu kan mabok ya tiap malam ya gue. Gratis gitu ya, gue udah minum gratis. Iya. Jadi gue bilang sama orang soundman sama orang lightingnya, kalau saya, gue bilang sama kru gue bilang, namanya Gunawan, Gun, bilang sama soundman-nya, kalau gue udah mabok session 3, nyalain lampu yang di atas ini nih. Tadi tuh lampunya, lampu dugem ya, klap klip ya. Lampu yang di atas ini tolong nyalain, karena gue, ini gue mesti nyetel playback sequencer musik tuh. Nah gue nggak lihat kalau gue udah mabok, gue nggak bisa lihat layar. Apalagi lampunya kedip-kedip ya. Iya, laptop gue bilang, tolong nyalain. Nah, itu diiyain gitu ya. Tiap kali gue mabok itu lampu akan nyala. Terus buat gue. Gokil. Nah, itu momen ketika gue pas pulang gue ngerasa gue udah pernah sampai titik itu gitu loh ngebandnya. Walaupun gue bukan seorang artis yang gimana-gimana, tapi mimpi gue saat itu kesampaian gitu loh. Ada di panggung gede, gue bisa minta apa aja sama soundman dikasih. Terus? Akhirnya satisfaction gue berkurang di ngeband. Berkurang banget. Gue ngerasa itu titik udah tinggi gitu ya. Bukan udah tinggi, udah sampai titik yang gue pengen. Satisfaction berkurang. Gila, seniman emang kayak gitu. Akhirnya gue nyari hal yang lain untuk bisa dikejar lagi, dipelajarin lagi. Jadi lo ngerasa hasrat lo
udah sampai lah gitu. Udah sampai. Gue pengen cari hasrat yang lain gitu. Nah akhirnya lu pindah jadi guru loh soalnya. Jadi guru. Jadi waktu gue pulang tuh terakhir tuh kan gue main di luar kota gitu ya. Nah, Terus pulang, gue main motor dulu. Gue nemuin sesuatu baru tuh ya, main. Terus gue pulang, gue beli RX King. Gue inget gue ngobrol sama... motor maling itu. Gue ngobrol, tau gak sih gue ngobrol sama temen-temen cungkring. Waktu itu kan, begitu pulang gue ngobrol-ngobrol sama ketemu lah ya, cungkring bling. Dan itu Jarot. Gue mau beli motor nih. Beli motor apa? Dia bilang, kan lu ini jangan beli motor bebek. Beli RX King aja. Gue beli RX King. Waktu itu masih 3 juta kan cekennya. Iya. Terus langsung lo beli? Iya pas gue jual laptop. Jadi duit dari band itu ada satu laptop Toshiba kalau nggak salah ya. Lo agak random juga ya. Lo ada kepikiran mau beli motor tuh kenapa? Pulang gue manggung? butuh motor saat itu di sini. Oh, lo emang lagi pengen butuh motor? Butuh motor. Akhirnya gue beli motor itu, si RX King itu, dan akhirnya, nah gue sifatnya ngulik kan ya. Gue suka hal ini, terus gue kulik terus gue kulik tuh motor, gue oprek segala macem. Modif, sampai gue turun mesin, gue bongkar sendiri. Oh gitu. Sampai akhirnya mulai dapat job ngeband di Jakarta lagi, punya uang. Dan lo keliling pakai RS King? Iya, terus akhirnya tanya kan, gue bingung kan, gue mau ngapain lagi nih di hidup gue? Kuliah gue. Karena ini yang belum kesampaian nih, karena lulus SMA, keluarga gue nggak bisa bilang sama gue, kita nggak punya uang buat biayain kamu kuliah. Karena gue tinggal sama nenek gue terakhir kan ya. Nenek gue bilang, saya nggak punya uang buat biayain kamu kuliah, jadi mau nggak mau kamu harus kerja. Makanya gue ngeband. Lulus SMA. Nah, setelah gue pulang dari yang long trip itu, di luar Jakarta, terus gue kesini, gue ngeband di sini di Jakarta lagi, tahun 2010-an kalau nggak salah tuh ya. 2010? Iya. Akhirnya ya itu, gue main motor, terus akhirnya gue kepikiran, gue mau kuliah mesin aja deh. Karena gue ngerasa, ini sudut pandang gue ya. Iya. Karena gue ngerasa kalau belajar musik, anjing ini jatuhnya kayak filosofi gini. Gue belajar, gue nggak suka gitu terlalu. Kalau mau belajar filosofi waktu SMA aja menurut gue. Artinya lo udah banyak tahu lah. Lo udah praktek juga ya. Sementara saat itu gue pikir ada musik tuh banyak unsur matematikanya gitu loh. Banyak unsur fisikanya. Ini kenapa nih gitar naiknya jadi melengkung. Suara kita ngomongin frekuensi gitu loh. Jadi menurut gue mendingan gue belajar sesuatu yang lebih basic dari musik gitu loh. Biasanya kalau orang musik belajar yang lebih basic dari musik jatuhnya filosofi ya. Gue nggak mau, menurut gue. Anjay, seniman. Filosofi kayak tai nih menurut gue. Gue nggak mau jadi orang, gue nggak mau jadi kayak orang stres. Akhirnya gini ya, ini menurut sudut pandang gue ya. Iya. Musik-musik yang terlalu filosofis tuh akhirnya jadi kayak senja-senja ngopi-ngopi gitu. Iya gak sih? Iya sih. Nah itu kan udah masa yang udah lewat menurut gue. Kalau kita waktu SMA nih, gue sama si JC gitu, ya kita udah lewat itu musik kayak gitu buat gue. Iya. Akhirnya gue ngejar yang, gue mau yang lebih dalam dari sekedar itu ya. Akhirnya gue kuliah teknik mesin. Terus jadi gurunya tuh kapan? Terus kakak gue kebetulan guru tuh. Edit ada tawaran nih guru musik. Di mana? Di High Scope. Terus gue bilang sih ijazah gue kan SMA, coba aja dulu interview. Cuma emang salah satu menurut gue ya, salah satu gift gue, bakat gue emang adalah ngajar. Jadi kalau ngomongin profesi saat itu kan, kalau ngomongin musik lo jadi seorang performer yang tampil, lo jadi seorang komposer yang nulis, atau lo jadi seorang teacher ngajar. Nah gue bisa jalanin tiga-tiganya gitu. Nah akhirnya gue ngajar. Akhirnya pas gue interview, nggak tahu ya lancar-lancar aja lah gitu ya. Interview, yang interview gue juga, karena ini ngomongin musik ya, kadang yang interview juga nggak ngerti soal musik. Iya. Karena mereka yang penting lo keren, lo bisa menjelaskan pertanyaan murid. Kayak misalnya waktu gue pernah lihat, ini cerita ya, gue pernah lihat orang interview. Jadi tuh waktu gue jadi guru musik, dia butuh guru musik lagi untuk guru musik lagi untuk anak kelas yang tinggi, karena gue ngajar di kelas bawah, anak SD. Oh jadi lo ngajarin guru? Enggak, jadi gue ngajar SD dan mereka butuh untuk yang ngajar SMA.
Ah, Nah gue nggak bisa ngajar SMA karena gue terlalu banyak kelas. Nah mereka lagi hire guru dan interview lagi tes ngajar. Nah gue nonton nih. ah, Kejadiannya gini, anak-anak nanya, Mister, angklung tuh diciptain tahun berapa? oke. Orangnya nggak bisa jawab. Nah lu sebagai guru lu nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Emang angklung tahun berapa? Hah? Emang nggak ada jawabannya. Jadi lu harus bisa balikin menurut kamu tuh tahun berapa? Oh, jadi sebagai guru jangan sampai kita bilang nggak tahu. Nah hal kayak gitu yang waktu gue interview, waktu gue tes ngajar micro teaching namanya, Hmm. itu gue lewatin yang kayak gitu-gitu mah lewat sama gue. Sampai kira gue ngajar di high scope, gue jadi guru, terus Berapa tahun? eh pokoknya gue ngajar di high scope itu, gue ngajar dari anak yang K1. High scope tuh sistemnya K1 gitu ya, 2 kelas gabung, dua tingkat gabung jadi satu. Ah, jadi satu. Iya. Untuk satu materi yang sama. Iya. Jadi 2, 3, 4, 5. Jadi mereka akan ngulang materi yang sama dengan level yang agak sedikit naik dikit biasanya Oh di tahun gitu. keduanya. Oh gitu. Supaya untuk apa mengingat lagi ya? Iya, reputation gitu ya. Terus apa sih namanya? Jadi mereka akan punya teman yang angkatan ini dan teman yang angkatan yang ini, nanti mereka ketemu nih ya. Ah. Yang anak K1, yang anak 1 ini, begitu naik kelas dia akan gabung sama anak 2, 3 Oh gitu. gitu. Akhirnya lu ngajar mereka? Gue ngajar itu sampai anak kelas SMP lah. Gitu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah satu SMP. Nah, gue ngajar itu Berapa tahun jadinya itu? 4-5 tahun kalau nggak salah di situ. Sekitar 5 tahun. Iya, Hmm. 4 tahun kayaknya. Hmm. Sorry. Nah, dari situ gue akhirnya juga makin sadar bahwa, gue bakat ngajar nih. Nah. Gue bakat ngajar. Terus Lu orang-orang lu jadi guru. Lu jadi guru tuh deket gak sama murid? deket lah. Kalau nggak, gue nggak akan panjang. Iya. Artinya lu ketemu murid tuh lu bisa bikin mereka tuh ngerasa lu bukan sebagai guru yang ditakuti tapi guru tempat bertanya. Gue ngajar anak kecil, Chan. Iya. Lu bayangin aja, Anak kecil kan susah loh. Iya. Dan gue bisa gitu. Ah. Saat itu. Nah, gue sempat ngobrol ya, waktu awal-awal tuh gimana sih caranya? Ya lu harus mendengarkan mereka cerita dan lu harus ngobrol sih, kata yang sharing sama gue. Jadi kalau datang kelas pagi tuh gue harus ngobrol sama mereka. Tadi datang pakai apa ke sekolah? Oh gitu. Kamu bangun jam berapa? Oh gitu. Kamu bangun jam berapa? Dianterin sama siapa? Gitu. Terus nah, cuma waktu gue ngajar, teman-teman gue yang nonton video gue waktu gue masih ngeband bilang, gue tahu ya gimana lu memberikan diri lo, hidup lo buat ngajar buat anak-anak. Dia bilang, tapi kalau gue lihat manggung emang lu lebih kayak lu lebih memberikan sepenuh hidup lo buat manggung, kata dia. Nah, Yang ngomong itu lu bisa switch gitu kepribadian lu. enggak, maksudnya dia melihat totalitas gue ngajar ke anak-anak gitu ya. Gimana gue bisa sedekat itu sama anak, Di satu sisi dia juga lihat ketika lu manggung. dia nonton video gue manggung. Menurut gue, lu lebih lepas emang kalau manggung ketimbang lu lagi ngajar. Padahal itu sebuah dunia yang berbeda kan. Nah, Akhirnya dia menilai, kayaknya emang mungkin lu di manggung gitu ya. Kalau misalnya levelnya lu ngajar udah tinggi, passion lu di manggung lu lebih tinggi lagi. oh. Tuh, terus Sorry om, deketan om. iya ya. Nah terus nah itu dia ijazah tuh akhirnya jadi masalah ya ketika ada orang yang nggak suka sama gue. Jadi orang yang hire gue tuh prinsipalnya orang Filipin. Wah itu baik banget kan. Gue inget ketika awal-awal gue ngajar tuh gue bikin kesalahannya. Nah, Terus gue datang ke dia, gue bilang, Miss sorry tadi gini. Dan yang dia sampein itu gue inget sampai sekarang. Dia bilang, it's okay. There is always a room for improvement. Dia bilang. oke. Itu gue pegang sampai hari ini. Dan waktu gue ngeband tuh kan gue jadi leader ya. Gue jadi mimpin band gue. Itu pertama kalinya gue dipimpin cewek gitu. Dan cewek itu menginspirasi gue banget. Anjing nih. Keren banget Iya. mimpinnya. Karena kayak susah banget kan ya mimpin itu ya. Iya jelas. Apalagi lu mimpin guru-guru yang Yang bermacam-macam. macam-macam dan itu mostly cewek gitu ya. Hmm. Dan ya gue belajar dari orang ini yang menurut gue baik banget. Jadi gue suka dengar cerita teman-teman guru yang lain kalau dia divisit sama si Debra ini, guru ini, prinsipal ini.
kepala sekolahnya. Ya suka didatengin, diliatin, nonton. Gue ngerasa anjing, kok gue udah 2 tahun gitu ya. Kok dia cuma nonton gue sekali. Gue tanya lah sama dia, kok lo gak pernah ke kelas gue sih? Kok lo jadi insecure sendiri ya? Terus dia giniin, lo pernah dikomplain emang sama parents? Enggak pernah. Ada lo pernah dengar komplain gak sampai hari ini dari parents soal lo? Enggak ada. Yaudah terus gue ngapain ke kelas lo? Oh jadi yang dia datengin malah Yang bermasalah. oh. Berarti dia tipe-tipe pemimpin yang efektif ya dalam Jadi dalam dia gak akan datang kalau gak ada masalah. iya, buat apa bener. Iya. Jadi lo selama hampir 4 tahun ya? 4 tahun di sana nyaman lah harusnya. Nyaman. Sampai akhirnya si Debra ini dia mau balik ke Filipina. Jadi tongkat estafet kepemimpinan itu dipindahin lah ke wakilnya yang akhirnya kayak jadi prinsipal. Dan lo nggak suka? Bukan gua nggak suka, dia nggak suka sama gue. Oh gitu. Karena ijazah gue cuma SMA. Oh jadi dia mengevaluasi lagi. Bahkan setelah 4 tahun. Iya. Nah, itu sih bukan masalah ijazah, itu masalah suka nggak suka itu mah. Ya tapi namanya kalau hidup itu kadang-kadang emang kita nggak bisa bikin suka semua orang. Iya. Kita nggak bisa bikin orang apa ya? Ya ada aja kadang kita udah bener-bener aja, kadang-kadang di mata dia juga salah ada. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya kayak gitu tuh kan nggak perlu kita harus pikirin panjang-panjang ya, dan nggak perlu jadi pikiran sampai terlalu ganggu pikiran banget karena jadinya capek sendiri kitanya. Nah akhirnya Om, kalau misalnya kaitan dengan lo jadi guru nih, ketemu sama anak-anak yang nganggap lo sebagai tempat bertanya di saat karena lo kan ngajar ya, Iya. guru kan jadi toladan buat muridnya. Betul. Ada nggak murid lo yang ngeliat video ketika lo manggung, lo mabok, lo teriak-teriak, nunjuk-nunjuk segala macam, lo gila-gilaan di panggung? Ada nggak yang dari itu? Video gue manggung tuh keren, Chan. Kalau lo lihat. Oh keren ya? Dan gak ada kata-kata kotor di situ. Oh gitu. Jadi gue sharing video gue manggung tuh waktu gue bukan ke anak-anak yang SD itu ya, karena mereka belum ngerti ya. Gue sharing video manggung tuh waktu gue ngajar terakhir di Sekolah Harapan Bangsa, karena gue ngajar SMP SMA di situ. Nah gue akan sharing sama anak-anak yang SMA nih video Mister waktu manggung. Nah, mereka lihat wah keren nih, Mister lo keren. Iyalah. Lo ngambil respect dari mereka dengan cara kayak gitu? Enggak juga. Enggak juga, tapi emang video gue apa sih namanya kids friendly, bahkan sampai Instagram gue kids friendly. Iya, Instagram gue bengkel gitar itu ya, itu nggak pernah ada gue ngerokok, nggak pernah ada rokok, nggak pernah ada kata-kata kotor, karena sebagian followers gue tuh masih murid-murid gue. Oh gitu. Sampai sekarang. Itu yang bikin lo ngerasa gue harus kontrol nih. Iya. Kata-kata gue. Iya. Tapi kalau di sini nggak usah ya. Sini nggak usah. Oke Om, sekarang gue akan lebih santai lagi ngomong ya. Karena kayaknya lo udah mulai bisa ngebadanin acara ini nih. Lo kan pernah lah udah long trip segala macam di kehidupan bermusik. Iya. Sekarang ini kan lagi ada kasus masalah royalti. Lo juga pernah ngompos, pernah arranger, lo tahu gimana susahnya ngebuild konten lagu dari nol sampai jadi, terus diterapin ke teman-teman penampil. Menurut dari opini pribadi, melihat kasus itu yang akhirnya sekarang dimanfaatin oleh pemerintah jadi serampangan begitu, kira-kira gimana? Atau lo mungkin punya opini lain melihat kasus itu? Nah ini yang di Instagram gue udah tahu banget nih apa opini gue tentang ini. Nah gue akan sharing ya, walaupun mungkin apa yang gue sampein gak akan punya impact apa-apa ya, tapi gue akan sharing pandangan gue soal ini. Menurut gue emang gak ada yang gratis seharusnya di dunia ini ya. Oke. Nah masalah sekarang kayak kafe gitu gak mau style musik, memang seharusnya seperti itu kalau gue bilang. Karena kalau lu mau style musik emang seharusnya lu bayar. Itu memang itu cara kita, itu sistem yang seharusnya berjalan tuh seperti itu. Oke, gue sepakat. Tuh. Jadi yang salah adalah
apa sih istilahnya, regulatornya ya, yang ngejalanin sistem itu tuh yang mestinya ngontrol uang-uangnya itu nggak transparan sih kalau menurut gue. Yang diterima si Mm-mm. pembuat karyanya malah Iya, lu bayangin aja ya, sekarang tuh kalau ngelihat beritanya anaknya John Lennon itu masih anjing masih nerima duit bapaknya, iya. Sedangkan yang di sini, bisa hidup loh. sedangkan yang di sini, musisi yang di sini, Setengah mati gitu. Ini sudut pandang gue ya, kalau Ah. kalau kalau ada misalnya musisi nonton dan lo membebaskan, "Oh, udah nggak apa-apa, pakai aja gratis nih buat sorry om, ini, pakai aja gratis gitu, lagu gue nggak usah bayar." Ini gila sih gue bilang. Ah. Lo nggak bisa mikirin diri lo sendiri gitu ya. iya. Karena ada musisi-musisi lain yang hidup dari itu ya. Ada musisi lain, ada songwriter lain yang hidupnya cuma dari songwriting gitu loh. Nah, biasanya yang bilang nggak apa-apa pakai lagu gua aja nggak apa-apa, itu adalah biasanya musisi yang selain bikin lagu mereka manggung juga. Iya. Jadi mereka masih bisa dapat uang dari manggung-manggung. Tuh. Makanya mereka bilang udah nggak apa-apa pakai aja lagu gua. Nah, sementara gimana nasibnya orang yang cuma yang berpenghasilan dari songwriting. Nah, gini loh. Maksud gua adalah lu nggak usah mikirin sekarang nih, yang kita urus ini nih, yang lagi diurus masalah royalti ini adalah seandainya nanti lu punya anak, terus hidup anak lu adalah nulis lagu. Gimana itu di masa depan? Anak lu nggak bisa hidup dong jadi penulis lagu. Ah. Kita nggak usah mikirin yang sekarang. Kita mikirin buat anak lu aja deh, nanti di masa depan gimana. Ah. Menurut gua gitu loh. Itu yang paling logis. Kenapa kita harus memperbaiki sistem royalti yang ada di Indonesia gitu. Berarti emang lembaga apa namanya LMKN ya? Iya, LMKN. Emang selama ini kerjanya gimana kok sampai masih banyak songwriter yang masih menuntut itu gitu? Ini emang aneh sih kalau menurut gue. Itu dikolek, jadi yang bisa mengkolek itu yang ngambil uang dari kayak kafe itu kan LMKN-nya ya. Iya. LMKN-nya pemerintah gitu ya. Setelah itu uangnya nggak dari LMKN ke songwriter, tapi jatuh ke LMK itu. LMK dulu. LMK dulu. itu adalah kayak WAMI gitu ya. Ah. Baru dari situ dibagiin ke musisinya. Misalnya gue terdaftar di WAMI gitu ya. Iya. Jadi yang nanti uangnya dari kafe ke LMKN, ke WAMI, baru ke gue. Nah, itu transparansi itu yang nggak ada sih sampai sejauh ini. Kita tiba-tiba terima duit misalnya 200.000 atau tiba-tiba terima duit 4 juta, ini dari mana perhitungannya gitu. Nggak ada itu ini berapa yang make, Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Terus ada jatah buat LMKN atau LMK nggak? Ada persentasenya. Gue nggak tahu persis persentasenya berapa yang diambil LMKN itu. Kalau nggak salah yang terbaru tuh sekitar 8% ya LMKN. LMK LMK itu tergantung perjanjian deal-dealan kita sama LMK-nya. bisa mencapai berapa tuh? Gue nggak tahu persisnya. Jadi dipotong di LMKN, dipotong lagi di LMK, Iya, baru sampai ke songwriter. iya, betul. Tapi kok kadang yang gue denger beritanya, yang dia dapat kecil banget. Yang kecil itu biasanya yang performing rights biasanya ya, itu yang lagi dikejar tuh. Karena kalau misalnya pemakaian lagu yang biasa itu tuh tetap gede setahu gue. Performing rights itu kalau misalnya kayak kemarin Agnes Mo pakai lagunya si Ari Bias untuk manggung gitu ya. Iya. Nah, itu yang kecil tuh, itu yang mau dikejar sama songwriter. Yang diterima selama ini yang dibilang kok gue terimanya segini. Itu tuh performing rights tau gue. Performing rate. Bukan apa dari royalti ragu itu ya? Bukan, mechanical bukan. rights ya. Mechanical rights, right. ya. Jadi ada mechanical right, ada performing right. Iya. Tapi kemarin ada kasus tuh, sempat denger gak om? Kalau misalnya kafe-kafe akhirnya nyetel suara burung. Iya, dan burung itu juga harus bayar kan? Iya, disuruh bayar. Itu gimana? Karena maksudnya bukan suara burungnya yang harus bayar ya, tapi orang yang ngerekamnya itu kan ya harus dibayar. Terus siapa yang ngerekam suara burung? Dulu ada tuh yang suka setel kaset suara burung berkicau gitu, tau gak sih, buat ngelatih burung. Oh itu? Iya, maksudnya tuh itu. Oh itu. Tapi kalau misalnya si kafe yang ngerekam sendiri boleh nggak? Boleh lah. Oh gitu. Lu kayak dulu di kan suka ada tuh rekaman dapat CD-CD gitu tuh. Nah, menurut gue yang dilakukan oleh saat itu udah bener gitu loh. Mereka memproduksi sendiri dan mereka putar sendiri. Jadi mereka nggak perlu bayar lagi kan? Karena mereka udah bayar.
musisinya. Langsung ya. Langsung. Nah, kalau misalnya sekarang kan bergeser nih. Dulu kita sempat zamannya kaset ya. Iya, Terus ke zaman CD. iya, Sekarang ke digital download iya. atau di platform seperti YouTube atau Spotify. Spotify. Nah, kalau seperti itu, perlu nggak ada LMKN terlibat di situ? Itu LMK. LMK Iya, masih ada di situ juga. iya. Loh, bukannya Jadi- itu dia kita hubungannya ke platform? Enggak, jadi lo kalau daftar Spotify gitu ya, Hmm. lo nggak bisa langsung daftar untuk masukin. Lo harus ke LMK dulu. Yang Believe Music dan kayak gitu-gitu tuh LMK itu. Oh, gitu. Jadi si ininya siapa kita tahu lah akhirnya. Iya. Oh, gitu. Ya kadang-kadang Wah itu apa yang Spotify itu parah juga sih. ah, Kecil banget itu Chan. Jadi kalau lu cuma streaming 2.000 3.000 doang receh banget. iya, pasti receh. Terus kalau yang di platform seperti streaming kayak YouTube gitu, Sama juga sih. ada LMK juga bermain? Iya. Masa sih? Bukannya kita tinggal upload doang? YouTube enggak. YouTube nggak? YouTube langsung. Kalau Spotify ya. Spotify ya. Kalau kita masukin ke radio, Masukin radio maksudnya gimana? misalnya nih dari siapa namanya si produser musiknya atau enggak si yang mendistribusikan musiknya itu dia ngelempar ke radio misalnya. Kalau lu mau mempromosikan lu bayar radionya. Nah itu ada misalnya kalau misalnya tetap diputar di radio itu songwriter tetap dapat gak? Iya. Radio harus bayar ke LMKN. LMKN. Ada tagihannya. Oh gitu. Karena memang apa ya royalti itu harusnya diterima oleh si pembuat karya ya. Iya. Jangan sampai cuman akhirnya dilepas gitu aja karena mungkin ada beberapa orang yang ngerasa itu tadi yang Om bilang kalau misalnya ya mungkin lu udah nyaman dengan pendapatan lu yang lain sehingga lu bisa bebasin itu semua. Tapi buat orang-orang yang hidup dari situ ya berat lah ya Iya, kalau betul. tapi kasusnya kadang-kadang apa ya? Ini kayaknya kalau dari sudut pandang gue ya mirip kayak apa namanya? Kayak dulu ada kasus desain grafis lah. Jadi ada orang pakai bikin-bikin font gitu di internet. Mm, Awalnya free gitu. Iya. Terus tiba-tiba ada yang make jadi sebuah logo. Tiba-tiba datang tuntutan bahwa itu nggak free. Iya. Nah kasus-kasus seperti ini terjadi nggak di kalangan songwriter ini yang awalnya dia memberikan apa namanya izin ke ininya ke artisnya untuk dibawakan atau ke sebuah perusahaan untuk didistribusikan dengan segini royaltinya Hmm. terus tiba-tiba berubah karena kan kemarin sempat ada perdebatan tuh karena ada undang-undang yang baru mau pakai yang lama apa yang baru itu gimana? Eh, masih simpang siur sih soal ini ya. Tapi jadi memang yang dimauin sama penyanyi saat itu kan gue udah bayar lo waktu dari awal gue pesan lagu misalnya. Gue udah bayar sama lo, jadi gue nggak perlu lagi setiap kali, gue nggak perlu bayar lagi setiap kali gue mau pakai lagu itu buat manggung, Iya. kayak gitu. Sementara si pencipta lagu pengen lu kan manggung sekian ratus juta, seharusnya dari sekian ratus juta itu ada persentase lu bayar pencipta lagunya kayak gitu. Ah. Nah memang ternyata ada celah di undang-undang tuh untuk seperti itu kayak gitu. Akhirnya ada yang songwriter yang bermain juga ini. Mm-mm. Nah ini Tapi emang salah harus- nggak itu? Nggak salah sih menurut gua. Sah-sah aja sih, kan lu yang punya. Lu bisa ngomong kayak gitu. Kalau Tapi menurut gua. kalau kesepakatan itu sebenarnya harusnya tertulis kan harusnya, bukan cuman akhirnya kan itu jadi masalah karena nggak ada pernyataan tertulis bahwa ini akan jadi tuntutan. Nggak ada pernyataan tertulis, tapi tetap secara hak adalah itu karya milik lo. Sama Iya. kayak sama kayak di bidang yang lain ya. Nah, Sementara kalau itu adalah milik lo dan lu terdaftar sebagai penciptanya ya lu punya hak. gitu ya. Iyalah. Jadi Lu punya hak untuk nggak ngizinin. dan punya hak juga merubah tiba-tiba gue pengen begini gitu boleh? Menurut gue sih ya. Gitu. Selama nggak ada perjanjiannya dan selama aturan di pemerintahnya regulasinya bisa. Tapi akhirnya bikin jadi kaget nggak sih Kaget pasti. buat para performer gitu? Kaget pasti. Lah, jadi tiba-tiba ada ininya nih gitu kan. Karena harusnya diurus sama IO atau enggak
Iya. kesepakatannya awalnya begini, tiba-tiba ternyata ada begini-begininya nih gitu. Karena si songwriternya sadar, oh ini bisa diambil juga gitu. Nah itu memang seharusnya diurusin sama IO ya. Hmm. Seharusnya diurusin sama IO. Jadi memang yang kejadian di Agnesmo itu eh, nggak bisa dikasusin karena seharusnya yang ngurus itu IO. IO yang harus bayar untuk pemakaian lagu itu. Nah memang yang diurusin sama CPU itu sama si tim aksi kan adalah Lo ngikutin apa ya? ikutin gue. Oh, eh itu yang mau diurusin sama Pio adalah maksudnya kalau emang IO-nya nggak bisa ngurusin, ya lo dari pihak artisnya kalau emang budget lo 100 juta misalnya, ya lo bikin aja budget lo 110. nah, Yang 10-nya misalnya dari 10 lagu itu yang lo pakai ada satu orang misalnya lo gitu ya. oh Dibagi buat 10 lagi buat backup ya, buat ya itu buat buat nyetel hal-hal kayak lagunya. gitu ya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini-gini tuh, karena masalah kepemilikan, akhirnya si pemilik juga jadi bisa semena-mena dong akhirnya. Karena itu kan punya gua, terserah Iya. gua dong gitu. Iya. Kalau Itu menurut boleh. gue emang seharusnya gitu loh. Apapun ya. Nah, Apapun ya kalau itu milik lo ya itu milik lo. Lo berhak untuk memperlakukan milik lo seperti yang lo mau. Ini apapun ya. nah. Entah itu lagu atau yang lain, menurut gua kayak gitu loh. Itu hak pemiliknya, hak penciptanya. Berarti boleh dong kalau orang punya tanah, terus tiba-tiba dibeli dengan akte jual beli, karena ngerasa itu punya dia, bisa berubah boleh dong. Itu kan udah dijual beli. Oh, karena ini nggak ada tertulisnya ya. Iya, Dan ada undang-undang yang punya celah untuk si songwriter bisa ngambil dari situ atau ada kemungkinan untuk mendapatkan hal dari situ, akhirnya itu bisa dilakukan. iya, Tapi kalau selama itu ada bukti tertulis ya, kesepakatan secara hukumnya juga ada, itu nggak bisa dong ya. nggak bisa. Oke, artinya ada keteraturan lah di situ. Cuman berarti undang-undangnya harus direvisi ya. Undang-undang harus direvisi banget. Yang buat undang-undang siapa sih Om? DPR kan? Oh, DPR ya. Keren ya DPR ya. Kalau Om nih Iya. lihat artis musisi yang masuk jadi anggota DPR, Mm-mm. katanya akan memperjuangkan hak-hak dari para musisi, Iya. hak-hak dari para seniman, artinya pekerja seni. Itu terasa nggak sih? Kalau setahu gue ya, yang diperjuangin Dani memang kenapa dia mau masuk di DPR Ya, itu memang dari awal dia mau memperjuangkan itu. tapi yang masuk ke masuk jadi anggota dewan kan bukan Ahmad Dhani doang. Iya. Kalau kita ngomongin Dani, emang tujuannya seperti itu dia. Oke. Jadi kehadiran dia di sana memang akan memberikan impact secara langsung kalau menurut gue. Hmm. Tapi kalau artis-artis yang lain ya, gue nggak tahu lah ya. Artinya ada harapan di satu orang ini, si Iya. Ahmad Dhani ini. Ya, Tapi kalau dari kalangan komunitas, misalnya kan Om ini kan bergaulnya di dunia musik nih. iya, Artinya kenal dengan beberapa musisi yang akhirnya terjun ke dunia politik. iya. Adakah itu berpengaruh atau itu hanya sebagai apa ya, sebagai batu loncatan aja gitu. Sampai di sana juga akhirnya nggak ada yang diperjuangin. Karena gue lihat seni itu di DPR kemarin aksi joget-joget itu. Ketika kenaikan gaji atau apa tuh ya, yang jadi masalah itu tiba-tiba ngeliat mereka joget-joget kan. Iya. Itu Gue nggak tahu, gue nggak terlalu perhatiin artis yang lain ya. ah, Dulu sempat ada Anang tuh ya. iya. Nah si Mas Anang juga sebenarnya yang diperjuangin sama Mas Anang nih sama kayak Dani. Nah, Cuma nggak berhasil saat itu dia. Itu gagal yang diperjuangin saat itu sama dia. Karena begitu dia audiensi sama musisi diserang banget saat itu. sebenarnya perlu nggak sih sebagai seniman nih? Kan Om nih hidupnya kelihatannya dari pola pikir dan sudut pandang dan pemilihan dari tadi, gue perlu hasrat yang lain itu kan ciri khas pemikiran seniman banget tuh. Iya. Yang dia nggak mau diatur, dia nggak mau apa ya, nggak mau hidupnya monoton, butuh hal yang dia cari, sesuatu yang menyenangkan dan yang baru. Perlu nggak sih kita cari lewat jalur itu? Iyalah, lu kan nggak bisa ngerubah regulasi kalau lu nggak ada di dalam situ, nggak ada di sistemnya. Artinya perlu seniman masuk ke situ. Perlu ada perwakilan supaya ada yang ngomong. Karena kita nggak bisa ngerubah undang-undangnya kalau kita juga nggak ada di situ, nggak ada perwakilan di situ. Jadi salah satu cara untuk bisa merubah sesuatu ya kita harus ada di situ. Kita nggak mungkin ini apa? Ini akan tetap gitu-gitu aja selama nggak ada perwakilan dalam situ kalau gue bilang. Tapi kalau misalnya
Tapi kalau musisi apa artis-artis yang lain ya gue nggak tahu kerjanya ngapain di sana. Ya. Kalau misalnya emang harus masuk ke sana terus akhirnya bisa ngerubah, tadi Om sendiri bilang si Mas Anang aja sempat gagal. Iya, Si Mas Dani ini aja banyak banyak serangan. banyak serangan betul. Karena tadi untuk memperjuangkan royalti tadi kan ada satu kelompok lagi yang kontra kan gitu. Nah, kalau menurut Om sendiri nih, apa sih arti musik di dalam kehidupan akhirnya? Apa? Kalau buat gue sih jalan hidup ya. The way of life. Iya, jalan hidup gue emang sampai saat ini gue hidup dengan berpenghasilan dari musik ya. Hmm. Ya, ya udah itu jalan hidup gue. Hanya sebagai jalan hidup. Iya, Apakah itu jadi sesuatu yang akan, kan kadang-kadang ada orang tuh yang musisi tuh ngelihat hidupnya tuh kadang-kadang berasal dari lirik lagu tertentu gitu. mm-mm. Oh, itu jadi prinsip hidup gue. Tahu gak sih? Gimana Oh, maksudnya? misalnya ada lagu ini tentang apa gitu, terus liriknya itu kayak ketanam di kepala gue. Oh. Itu jadi jalan apa, jadi prinsip baru untuk hidup gue. Akhirnya itu diterapin ke keluarganya, ke anak-anaknya. Pernah denger gitu gak sih? Ada enggak? Oh, oke. Berarti cuma gue doang kali yang denger ya. Artinya kalau misalnya apakah Om nanti, Om sekarang udah punya anak ya? Udah. Udah nggak usah lihat jam lah. Enggak, gue nggak liat. Kalau misalnya Om nanti anak Om tiba-tiba pengen jadi musisi, boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Gak apa-apa. Kalau misalnya pengen jadi guru, Boleh banget. tapi guru yang biasa itu, bukan guru musik, Gak apa-apa. bukan guru swasta. Iya, gak apa-apa. Pilihannya, Hmm? pilihannya. Iya pilihannya. Gue sebagai orang tua gue ngerasa ya tugas gue mengarahkan ya. Ah, Mendidik, mengarahkan nanti pilihan hidupnya seperti apa. Gue punya harapan ya. hmm. Tapi pilihan hidupnya seperti apa ya gue support lah anak gue. Support apapun itu. Iya, support. Yang Kalau- selama hal itu positif ya, yang positif gue support. Selama itu positif, support. Mm. Walaupun kita punya harapan berbeda. Iya, betul. Kalau istri dari kalangan musisi juga nggak? Bukan. Bukan. Dia kerja jadi ahli gizi di rumah sakit. Oh, di bidang kesehatan. Wow, keren juga ya. Kok bisa ketemu Om? Teman gereja itu. Oh, teman gereja. Tadi gue sempat ngobrol nih sebelum on cam bahwa ada pemikiran yang agak unik juga. Jadi kalau misalnya gue mau ketemu sama calon istri yang bukan dari dunia musik, Mm-mm. ya gue harus ngelepasin dunia musik gue. Iya, menurut gue kayak gitu. Secara fairness gue akan ngerasa lebih adil seperti itu ya. Nah, Jadi dulu waktu gue masih ngeband, gue kan hidupnya lebih ke dunia malam, bukan dunia malam, lebih ke jam malam ya. iya. Hidupnya lebih ke jam malam. Otomatis cewek yang gue ketemu adalah yang ada di jam-jam itu juga kan. Hmm. Jadi gue pernah pacaran. Emang kenapa dengan cewek-cewek di jam itu? Nggak masalah juga. Iya, kenapa emang? Sampai Om milih yang nggak mau di jam itu. Nggak mau, bukan nggak mau ya. Tapi gue emang pengen office hour, pengen ketemu istri yang juga office hour gitu. Gue pengen kehidupan yang lebih normal dibandingin jadi anak band saat itu. Emang nggak normal kalau hidup di jam itu? Iyalah, kan lu kalau main di kafe kan lu orang-orang istirahat, lu kerja ngeband. Tapi kan lo misalnya ketemu di dunia itu kan juga sama hournya. Sama, dulu gue ngeliat contoh-contohnya ya saat itu ya orang yang akhirnya berhubungan dan menikah gitu ya suami istri sesama hidup di dunia malam juga. Gue nggak terlalu suka gitu. Gue pengen kehidupan yang gue bangun pagi, istri gue bangun pagi gitu. Oh, Aneh nih emang, nih banyak yang ngerasa bahwa kan gue anak band gitu ya. Kenapa gue pengen kayak gitu? Emang gue pengen kayak gitu, serius deh. Tapi mungkin karena mungkin Om udah ngerasa puas kali ya di dunia itu. Jadi gue pengen ngerasain yang emang normal aja gitu. Kalau malam gue mabok mulu. Jadi apa yang mau digambarin ke keluarga ya kalau misalnya kita kehidupannya kayak gitu kali ya maksudnya? Enggak juga sih. Enggak juga, apa tuh? Kayak gini, gue ngerokok tuh dulu ngerokok ya sampai berhenti 3 tahun lalu. Gue ngerasa ngerokok tuh emang nggak terlalu bagus, bukan nggak terlalu bagus, emang nggak bagus buat kesehatan gue ya. Sampai akhirnya? Sampai akhirnya kejadian gue sakit terus, oh nih bisa nih gue berhenti ngerokok nih karena gue akan di rumah sakit terus, gue nggak bisa ngerokok. Sakit apa sih Om? Itu sakit komplikasi usus saat itu.
Komplikasi usus. Iya, dari tahun 2022 tuh gue sempat sakit. Terus waktu gue ke rumah sakit yang dekat rumah itu, ini katanya usus buntu nih Pak. Akhirnya gue dioperasi. Setelah pulang operasi seminggu jahitannya kebuka dan gue keluhan sakit gue masih tetap ada, Chan. Nah, keluhan masih Usus gue masih, buntu kan cuma dipotong aja kan? iya. Harusnya udah nggak sakit dong. Tapi masih sakit. Keluhan gue masih ada. Gue ke rumah sakit lain, kata ke rumah sakit ke RSUD saat itu. Katanya Bapak harus balik ke rumah sakit yang operasi Bapak. Gue balik lagi ke sana lah. Sana gue komplain segala macam, akhirnya dioperasi lagi. Dioperasi lagi. Setelah operasi yang kedua gue nggak bener juga. Itu seminggu ya kalau nggak salah. Setelah operasi itu gue jadi drop badan gue kan. Drop terus masuk ICU. Lu nggak ngerasa itu malpraktik ya? Mau praktek, cuma kan gue nggak bisa nuntut kan ya, susah, ribet lah saat itu ya. Nah, dari awal istri gue udah bilang gini, kan dari awal aku udah bilang ke rumah sakit tempat aku kerja aja itu di Cinere. Gak usah disebutnya rumah sakitnya. Di Cinere, rumah sakit besar ya. Cuma gue nggak mau, gue bilang yang dekat rumah aja lah. Akhirnya kejadian kayak gitu, sampai akhirnya setelah yang operasi kedua nggak benar, dokter itu minta gue ditransfer ke rumah sakit lain. Nah, rumah sakit yang dituju itu semuanya minta gue divideoin dulu. Dengan kondisi gue kayak gitu gak ada yang mau nerima transferan gue. Nah, jadi dia udah nyerah tuh dokter tuh. Lepas tangan, angkat tangan lah. Dokter yang rumah sakit yang operasi itu gimana? Ya itu. Lepas tangan juga? Itu dia yang operasi gue lagi. Terus? Iya, dia lepas tangan itu. Parah itu. Itu parah. Istri gue kesel banget tuh. Lu nggak pengen bikin laporan polisi? Kan sebelum itu kan kita tanda tangan. Biasanya sebelum apa sih namanya? Sebelum diproses. Kalau ada kejadian apa-apa iya, gitu. Iya, tapi kan itu urusannya untuk penyembuhan. Tapi kalau ada kegiatan malpraktek itu bukannya bisa dilaporin ya? Susah kan, tapi butuh uang gue kan. Oh gitu. Gak sedikit uang yang dibutuhkan. Jadi kalau lapor polisi pasti butuh uang ya? Iya. Iya, terus? Akhirnya istri gue hubungin ke rumah sakit tempat dikerja, hubungin bosnya, mau masukin gue ke sana. Akhirnya gue dibawa pakai ambulans ke rumah sakit tempat istri gue kerja. Nah, terus hari di sana, malam itu gue langsung ketemu dokternya, dokter bedah. Gitu dicek, besok paginya ketemu istri gue, terus ada perwakilan kakak gue. Dioperasi lagi, akhirnya pakai kantong kolostomi. Jadi usus halus yang mau masuk usus besar tuh dipotong, terus dikeluarin di sini nih. Jadi saluran pencernaan gue cuma sampai ujung usus halus doang keluar di situ. Kalau gue makan usus besarnya nggak dipakai? Usus besarnya nggak dipakai. Nah, ini gara-gara operasi usus buntu jadi begitu? Iya. Wah anjir. Terus akhirnya pakai kantong kolostomi itu hidup gue selama kurang lebih 6 bulan. Nah, awal-awal itu sakit kan ya, gue ngerasa udah bisa hidup normal, tapi kan gue harus beli kantong kolostomi itu terus, harus ganti terus tiap kali bocor atau rembes gitu ya. Tapi ini nggak normal hidup gue gitu. Iya. Karena gue nggak BAB normal. Lu jadi korban malpraktik itu kan? Nah terus apa sih namanya? Itu semua di cover BPJS kan? Nah terus waktu gue udah ngerasa sakit gue ketika gue makan sakit itu udah nggak ada, udah berkurang. Gue ke dokter itu lagi yang operasi gue. Masih balik lagi? Enggak, ke dokter yang ini yang pasang kantong kolostomi. Oh pasang. Oh ini dokter yang berbeda ya? Iya. Ke rumah sakit istri gue itu. Terus gimana dok? Gini. Terus dia kayaknya nggak bisa menyampaikan secara langsung bahwa kalau gue mau nyambung usus lagi itu nggak akan di cover BPJS. Jadi dia nggak enak ngomongnya segala macam lah gitu. Nah tapi kebetulan gue lagi ada keluhan saat itu. Kalau gue habis makan sekitar 10 menit gitu gue ngerasa perut gue kayak sakit gitu, melilit. Nah dia akhirnya merujuk gue ke dokter yang levelnya lebih tinggi dari dia, itu dokter bedah digestif. Nah itu adanya di cabang rumah sakit yang lain, rumah sakit ini juga ya, tapi ada di tempat lain. Akhirnya gue ketemu sama dokter bedah digestif itu, yang adalah seorang dosen S3 dari kampus yang sama kayak lo.
Jangan, gitu lo, deh. jangan lo sebutin kampus Iya. gue. Terus dilihat segala macam. Oh ini bisa nih, nanti saya sambung aja usus kamu. Kamu sambung usus di rumah sakit yang itu aja, yang satu lagi kata dia. Saya kerja di situ juga, rumah sakit pemerintah. Nah, Cuma karena gue nggak enak sama dokter yang operasi usus gue itu, yang masang kolostomi tadi. gue balik dulu ke dia. Gue bilang, dok gini. Gimana nih? Kata dia, ya udah kalau emang kamu bisa di sana gratis ya udah di sana aja. Gue hubungin lagi lah dokter yang itu. Saya bisa operasi kamu tuh. Akhirnya diurus lah sama dia ya. Diurus sampai gue bisa dapat BPJS di sana untuk nyambungin usus lagi. Nah itu kejadiannya 6 bulan setelah gue sakit itu lah ya. Nah di rumah sakit itu sambung lah usus gue. Sambung setelah sehari masuk ICU, diketemu gue kan, Pak, begitu gue sadar dia datang tuh, Pak alhamdulillah ya, tadi kemarin ususnya udah saya sambung lagi, nanti tunggu aja Bapak akan BAB cair banyak. Nah, udah dia keluar, gue nggak lama berapa jam kemudian gue keluar ICU, gue masuk ke ruangan gue, sehari perut gue keruak, kok gue belum BAB nih. Iya. Hari kedua Terus belum BAB. padahal katanya akan BAB gitu ya. Terus Dan sebelumnya dokternya cerita, cepet ini paling 1-2 hari kamu udah pulang gitu. nah, Hari ketiga, nah itu dokter nggak pernah visit gue lagi, jadi dia akan suruh mahasiswa ininya dia, S2-nya dia masih koasnya. untuk datang. Sampai hari ketiga apa hari keempat gitu, saya belum BAB ya. Nah, Dia bilang gini, ini Pak ya, jadi emang kalau operasi kayak gini emang ada kemungkinan juga bisa operasinya gagal. Kalau operasinya gagal, Bapak akan pakai kantong kolostomi lagi. Gue sama bini gue udah lihat-lihatan, nangis kan. Nangis lah, gila. iya. Ya udah, gue berdoa aja. Kayak itu adalah momen ketika lo nggak bisa ngapa-ngapain selain berdoa aja. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah berdoa aja, udah gue berdoa. Karena lu ngalamin ini harusnya gue nggak gini nih habis Iya. operasi. Titik itu gue udah berdoa aja, berdoa. Terus istri gue cuti tuh seminggu, yang katanya cuma berapa hari doang ternyata. Iya. Hari kelima kalau nggak salah dia lagi, gue nyuruh dia, kamu makan dulu di sana. Dia keluar cari makan, kan gue pakai pampers kan, karena kan semua pakai apa, selang NGT terus segala macam lah itu, selang-selang infus. Terus gue BAB tuh pas dia lagi keluar. Di hari kelima. Iya. Pas hari keempat itu lu udah khawatir. Hari kelima gue BAB banyak. Gue senang banget tuh, gue bersyukur banget deh. Aduh, Terus gak pasang-pasang gitu lagi hari kan. Nah terus istri gue datang, Nah, gue ceritakan ini aku BAB, udah kita senang lah, kita nangis. Terus itu juga satu momen berharga dalam hidup gue ngerasa gue sayang sama istri gue karena dia yang bersihin pupupnya gue ya. iya. Kacing gila ini, dia sampai bersihin BAB-nya gue. Dan di sabar banget gitu. Gue nggak nyangka bahwa dalam hidup gue akan ada orang lain yang bersihin pup gue selain orang tua gue. Terus udah hari pertama, hari kelima itu gue BAB, terus ternyata gue belum boleh pulang. Gue di situ lagi. Hari ke-6 gue dikasih minum susu. Akhirnya gue mulai pup, apa sih namanya, keras apa sih, fisik gitu, bukan BAB-nya nggak cair lagi. Hari ke-7 gue baru pulang. Terus gue lihat bekas, lo jahit. Di yang sebelumnya tuh dijahit gitu caranya. Yang ini tuh dia kayak pakai staples gitu. Jadi pas gue, ini kenapa begini? Terus? Nah ada jadwal kontrol gitu. Tapi gue udah liat, kok jahitan gue kok staples, emang beneran staples besi. Staples yang kertas itu? Iya kayak gitu. Bentuknya kayak gitu? Iya besi. Jadi waktu jadwal kontrol gitu gue begitu lihat dokternya, udah nih Pak, nih saya cabut-cabutin ya. Linu tuh. Geli banget gue. Jadi lu bayangannya kayak nyabut staples dari perut lo. Iya. Kayak gitu. Ya nanti apa off cam gue akan kasih lihat bekas operasi gue. Tatonya. Dan akhirnya hubungan lo sama nggak ngerokok itu? Waktu gue pertama kali masuk itu, mau operasi itu, gue pikirnya
ini gue akan beberapa hari di sini gue bisa berhenti ngerokok nih berapa hari gitu. Ya. Waktu itu gue udah parah ngerokoknya, udah sehari hampir 2 bungkus gitu. Pas kebetulan di rumah sakit kan udaranya enak, dingin, sejuk gitu. Gue berhenti ngerokok situ. Dan setelah lu selesai itu semua, ngejalanin itu semua, lu benar-benar berhenti. Bener-bener berhenti. Waktu gue selesai itu aja, waktu operasi ketiga tuh kan gue pulang ke rumah tuh ya. Normal terus di visit si cungkring tuh. Anggoro, orang ngerokok kan. Bawa rokok deh. Kan jadi lebih sensitif gue ya. Iya, karena kecium baunya lebih ini kan udah lama Jadi nggak lebih ngerokok. sensitif, oh nih bawa rokok nih. Terus, apa gue ngerokok aja ya gue bilang kan. Itu selalu. Cuma gue pikir, jangan deh, gue gak mau ngerokok. Yaudah itu bertahan tuh terus. Nah efek gue gak ngerokok itu, efek berhenti ngerokok tuh adalah dari segi hidung ya gue jadi lebih sensitif nyium rokok. Kedua rasa lidah. Wah itu parah. Gue masih suka nokip ya. Jadi ngeband itu kan minum mulu ya. Jadi di rumah kadang-kadang walaupun udah berhenti ngeband, gue masih suka sekali-kali kayak sebulan sekali gitu ya. Sama ada ipar gue tuh di rumah. Nokip yuk beli minuman. Beli minuman. Ambil ngerokok kan. Iya. Nah setelah berhenti ngerokok. minum. Ini beli tempat biasa ya dok, si Nando. Beli tempat biasa dok, iya kak beli tempat biasa. Kok rasanya lain ya? Jadi lain rasanya. Tidur. Dan lu jadi nggak suka alkohol? Bukan gak suka ya, jadi cuma rasanya lain. Gitu. Suka sih masih suka gue, Masih suka? masih suka. Cuma rasanya lain. Nggak senikmat dulu apa? Gak Jadi senikmat dulu. Oh, Gak senikmat dulu. Nah lu jadi mulai sekali- ke arah hidup sehat dong akhirnya. sekali 2 kali tuh kayak gitu. Akhirnya gue ngerasa aduh gak enak nih. Padahal waktu itu masih sebulan sekali masih ada lah ya. Sebulan 2 bulan sekali. Sekarang udah kayak udah 6 bulan gue udah gak pernah nokip lagi apa udah setahun tuh. Karena memang udah rasanya jadi lain di lidah. Iya. Tuh minum anggur merah tuh ya. Minum bir masih oke lah ya. Memang rasanya kan cuma gitu-gitu aja kan. Pahit-pahit gitu doang. Nah itu makanan dulu tuh gue menurut gue bakso rasanya sama aja. Mau bakso lapangan tembak lah, bakso apa itu cuma bakso. Iya. Sekarang? Sekarang gue bisa bedain bakso yang enak sama yang gak enak. Iya. Iya. Oh, bakso yang ini lebih enak. Ini gue mau makan bakso gak? Iya. Mau bakso yang mana? Yang itu yang lebih enak. Menurut selera gue ya. Itu gue jadi bisa bedain. Gitu ya Om ya? Makan, gue suka makan Indonesia kan ya. Kayak gado-gado misalnya. Gado-gado di situ gak enak. Sampai kopi. Dulu gue ngerasa kopi tuh anjir. Gue ngopi kan waktu lagi parah-parahnya ngerokok ya. Iya. Ngerokok tuh ngopi bisa sehari tuh bisa 5 kali gue. Pagi ngerokok kan, minum kopi, itu kopi liong. Iya. Hitam. Terus ntar agak jam 10-an gitu gue ngopi lagi. Jam 12 itu habis makan gue ngopi lagi. Nah, sore gue ngopi, malam gue ngopi lagi. Yeah. Parah itu salah satu alasan gue jadi sakit juga tuh. Parah itu. Tapi sekarang lu jadi berhenti ngopi? Ngopi masih sekali-sekali doang. Tapi lu jadi bisa ngerasain kopi yang ini. Bisa ngerasain yang enak. Dulu gue pikir anjing ngapain sih ngopi di tempat-tempat mahal kayak gitu. Perasaan sama aja rasanya. Sama aja kopi-kopi juga. Sekarang gue bisa ngerasain. Oh yang ini yang Sekarang enak ini. gue ngopi gini. Terus sekali jalan bunga nggak. Jadi waktu anak gue lahir, yang nomor 2 dia baru lahir kemarin ya, 2 bulan yang lalu. Ikut seneng ya? Iya, dia itu di rumah sakitnya itu di bawahnya ada kan. Jadi kalau gue bete gue ke bawah, gue aja lah. Hati itu akhirnya gue ngerasain, anjing ini enak banget ya ternyata. Pas pulang gue bilang bini gue, ya Pak gue mau cobain kopi di rumah. Nah kok rasanya lain ya? Iya. Oh berarti lu akan jadi seorang penikmat kopi yang emang bisa bedain ini kopi dari mana ini. Nah nggak kayak gitu juga. Karena kan gue nggak menekuni ya. Tapi kalau lo menekuni bisa loh. Iya. Karena dengan rasa itu akhirnya, oh nih kopi yang Arabica misalnya, atau kopi Gayo misalnya, itu lain loh rasanya, ada asam-asamnya, atau kopi yang dari Jawa Timur tuh. Iya. Akhirnya jadi gue lebih sensitif lah lidah gue ya. Ngerasain, oh nih rasanya lain nih, nggak kayak gini nih. Itu efek-efek berhenti ngerokok. Keren. Karena gue juga pengen berhenti ngerokok, tapi kadang di mulut doang. Tapi lo dapet kondisi itu akhirnya malah sekalian tuh lo sembuh dan lo akhirnya bisa berhenti ngerokoknya. Iya. Ada satu lagi ya efek positifnya ya. Kayak dulu ini jujur-jujuran aja ya. Dulu kan kayak ada anak gue suka minta jajan ya. Gue maksudnya uang gue habis buat ngerokok juga ya. Jadi ketika gue berhenti ngerokok itu gue ngerasa gue lebih sering jajan sama anak gue.
Ya jajan yuk, ayo kita jajan. Mau beli apa? Mau beli es krim. Kita mau beli apa lagi? Besoknya kita jajan lagi. Itu jadi uangnya ada buat jajan tuh. Oh gitu ya. Itu gue ngerasa sih. Gue ngerasa diceramain ini. Pantesan, ntar gue ceritain Jan. Oh ini maksudnya. Oke, kita sudahi aja ya daripada ceramahnya makin panjang. Kita udah di penghujung acara nih. Mudah-mudahan dari apa yang kita obrolin, pengalaman-pengalaman dari Bro Momon nih, ternyata gue baru tahu nih, lu ngalamin kejadian yang sampai berbulan-bulan pakai kolostomi dan sempet jadi korban malpraktek. Iya. Dan ya kalau gue nggak ketemu sama lo kayak gini, gue mungkin nggak bakal tahu nih. Iya. Kalau misal ternyata lo ngalamin kejadian seperti ini. Artinya dengan banyak ngobrol, banyak cerita, banyak silaturahmi, ketemu teman-teman lama, bisa ini ya, bisa semakin kita jadi banyak tahu dari pengalamannya, belajar dari pengalamannya. Karena kalau kita hidup kan cuma sementara Om ya. Iya, betul. Kadang-kadang kita juga harus belajar dari pengalaman orang yang mungkin yang ngalamin yang nggak kita alamin. Iya. Nah, mudah-mudahan nih dari podcast ini kita dapat pelajaran nih dari pengalamannya Bro Momon terkait dengan ya intinya nasihat tentang rokok ya, walaupun gue masih pegang rokok ya. Mudah-mudahan ini juga jadi pengalaman yang bermanfaat buat yang nonton. Dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengusahakan setiap tayangan episode akan tayang tiap hari Jumat malam jam 20.00 WIB dengan narasumber-narasumber yang tentunya unik dan inspiratif, yang kayak Bro Momon gini nih, yang bagiin sesuatu yang random bener, mulai dari pemusik akhirnya ngalamin jadi korban malpraktek sampai akhirnya berhenti ngerokok dan akhirnya nasihatin gue di ujung acara. Gue gak nasihatin, gue cerita aja. Aman. Tapi gue ngerasa sih. Oke, sekian podcast kali ini. Biasanya nih Om, Iya. narasumber yang datang ke sini akan gue minta untuk nutup acara. Mungkin Om pernah nonton nih konten sebelumnya bahwa ada narasumber-narasumber yang gue kasih tebak-tebakan. Coba dong bikin tebak-tebakan gitu. Coba dong bikin moto hidup gitu. Nah, kalau Bro Momon nih, gue kasih kebebasan. Apa? Sebagai seniman nih, kira-kira apa moto hidupnya sehingga Bro Momon bisa menjadi saat ini dan seperti sekarang ini? Monggo. Apa ya? Mungkin bisa dibagiin ke penonton yang nonton podcast ini. Monggo silakan. Apa ya? Gue nggak ada moto-moto khusus sih. Apa yang selama ini lo pegang? Yang selama ini gue pegang, itu seringkali jadi bumerang sih buat gue ya. Gue berusaha untuk selalu hidup mematuhi peraturan, tapi ternyata di lingkungan sekitar gue tuh nggak bisa mematuhi peraturan sama seperti gue gitu. Itu bikin gue akhirnya jadi overthinking, kesel ya. Iya. Kesel gitu. Si anjing bisa gak sih dia ikutin peraturan gitu. Bisa gak sih lu nggak nerobos lampu merah gitu. Nah ternyata kayak gitu di hidup ya. Akhirnya gue ngerasa memang seringkali bahkan selama ini seringnya bahwa hidup tuh seringkali nggak seperti apa yang kita pengen gitu. Terus? Dan ternyata ya wah, udah jalanin aja udah. Jalanin aja. Oke, ini kayaknya curhat deh masalah ketidakpuasan. Gue mau cerita nih sebelum closing. Oke. Gue cerita ya. Oke. Nggak apa-apa ya? Boleh, silakan. Waktu SD itu kita punya ada tugas. Gue nggak tahu SD sekarang nih tugasnya sama kayak apa waktu gue SD sama dulu. Kita SD tuh punya tugas bikin rangkaian listrik. Nah. Bikin rangkaian listrik gitu ya. Iya. Pakai baterai. Ada lampu berapa volt tuh? 3 volt ya? 3 volt kalau nggak salah. Lampu senter. Lampu senter saat itu. Nah, gue bikin rangkaian listrik itu, nah gitu gue bikin sendiri. Gue ada papan di rumah gue itu, terus gue minta bohlam lampunya itu, terus gue mendesain sendiri, termasuk memasang-masang kabelnya. Itu kan masih dilipat-lipat gitu ya, fittingnya. Nah terus gue pakai seng putih gitu tuh buat nyambungin buat tempat gue bikin rumahnya gitu, tapi simple lah gitu ya. Itu gue kerjain sendiri tuh, gue bikin simple, dan yang gue bikin tuh menurut gue keren saat itu. Menurut gue keren, terus akhirnya gue bawa ke sekolah kan.
dengan percaya diri ini akan keren. Sampai sekolah gue liat punya teman gue, wah punya gue paling keren. Sampai gue liat punya dia, Kenapa ya? punya dia itu anjing sih dia, punyanya keren banget. Jadi punya gue tuh serangkaian listriknya tuh gue pakai seng gitu, gue tekuk gini. Jadi kalau mau nyalain gue pencet gini, seret. Jadi seng ini ada gininya, gue gini. Jadi saklar ya? Iya, jadi nyala kan. Punyanya dia itu pakai saklar lampu beneran cetek. Emang Keren iya? iya. Lu masih inget ya? Iya, anjing banget. Udah gitu desainnya keren gitu. Jadi gue cuma bikin nih kotak itu ya. Desainnya ada baterai terus kabelnya gini kan. Iya. Dan gue bikinnya otomatis rangkaian seri lah ya. Karena kan belum jago-jago banget. Belum ngerti bikin paralel. Dia kabelnya muter-muter gini. Sat. Ada lampunya terus paralel. Jadi kalau dicabut satu yang ini tetap nyala. Asli gue lupa. itu anjing banget sih. Wah, sempurna banget. Kok bagus banget punya dia. Padahal gue ngerasa punya gue udah paling keren saat itu. Iya. Dan Nah. gue ngerasa saat itu dia kompetitor gue ya di SD. Wah, anjir. Dan ternyata waktu main ke rumahnya dia tuh emang saat itu gue ngerasa bokapnya tuh inspiratif banget memang. Kayaknya membantu apa sih namanya, proses belajarnya dia saat itu gak ada di kehidupan gue ya waktu gue kecil. Karena kan bokap gue gak ada di rumah saat itu. Nah terus karena gue ngeliat waktu di sekolah juga kita belajar stek apa sih namanya, tumbuhan itu cangkok segala macem. Ini makanya gue inget soal pohon mangga di depan tuh. Karena gue inget lu nunjukin itu bokap lo bikin cangkok pohon mangga di situ. Iya. Ya kan? Dan itu apa yang kita pelajarin di SD terus dipraktekin sama bokapnya dia. Dan itu menurut gue keren banget sih. Gue saat itu ngerasa dia punya apa yang gue nggak punya saat itu. Ya. Tapi gue lupa asli. Gue nggak inget sama sekali. Ternyata lo inget hal-hal kayak gitu. Iya. Yang gue pikir ya waktu itu ya biasa aja lah. Tapi ternyata ya memang kadang-kadang kalau menurut kita biasa aja, tapi buat orang lain tuh jadi berguna, atau buat orang lain tuh ngerasa wah ini jadi hal yang bakal gue inget nih. Iya. Dan itu kita nggak pernah tahu. Makanya kita perlu tuh di usia-usia kita kayak gini, atau mungkin yang lebih muda, atau usia berapapun lah, jangan takut-takut untuk ngebagiin pengalaman atau ngebagiin apa yang kita bisa tunjukin. Kadang-kadang itu bukan termasuk kaitannya ke pamer gitu, bukan ya. Iya. Siapa tahu itu jadi inspirasi buat orang lain. Iya. Jadi kalau misalnya apapun yang kita ceritain, jangan sampai gue ngerasa gak ada yang perlu gue ceritain nih, karena berapa kali gue nyari narasumber ya, jujur aja nih, ngomongin apaan gak ada yang menarik di hidup gue. Ya elah, itu kan menurut lu, siapa tahu menurut orang lain belum tentu. Ya gak sih? Ya mudah-mudahan dari gue ulangi lagi deh nih. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarain ya mungkin buat kita biasa-biasa aja, tapi mungkin buat yang nonton bisa jadi sesuatu yang oh iya ya. Karena kan kehidupan tuh kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat dari sisi kita doang. Ada orang-orang yang nonton ini mungkin juga ngelihat, oh gue lagi ada kesulitan atau gue lagi ada pertimbangan yang mungkin gue nggak ketemu nih gitu. Mungkin dari obrolan kita nih, siapa tahu itu jadi manfaat buat mereka. Iya, Dan betul. jadi pahala buat kita karena kita ngebagiin sesuatu yang bermanfaat. Iya kan? Iya gak sih? Betul. Oke, gue tutup deh nih. Oke, sekian podcast kali ini. Ya. Mudah-mudahan kalian menikmati acara ini, dan terima kasih atas waktunya sudah menyisihkan waktu yang sepanjang ini untuk menonton podcast ini dengan sabar dan penuh dengan mendengarkan apa isi dari obrolan kita. Ya. Gue tutup podcast ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Om. Sama-sama. Oke. Om. Gue ingat. Cangkokan pohon mangga itu. Iya, gue ingat karena itu. Memorable.